Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum memasuki judul dan materi yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita untuk saling mengenal terlebih dahulu. Jadi di sini nama saya Ahmad Ashifa Uzikri dengan NPM 19.11.0939, mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, dan sekarang sedang menjalani perkuliahan di semester 6. Di sini saya melakukan tugas pengambilan video dengan penyampaian materi untuk memenuhi tugas middle test dalam perkuliahan Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim. Setelah perkenalan yang telah saya sampaikan di atas, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jikalau kalian suka dengan apa yang akan saya sampaikan nantinya. Sebelum itu juga saya sampaikan bahwa judul yang akan saya bawakan untuk materi ini yaitu pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara-negara Muslim. Oke guys, kita memasuki kepada bab yang pertama yaitu pendahuluan. Di mana di pendahuluan ini saya akan membacakan tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaturan wali nikah di negara Irak. Yang kedua bagaimana pengaturan wali nikah di negara Brunei Darussalam. Yang ketiga bagaimana pengaturan wali nikah di negara Turki. Dan yang terakhir yang keempat yaitu bagaimana pengaturan wali nikah di negara Indonesia. Sedangkan tujuan dari materi ini yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan wali nikah di negara Irak. Yang kedua untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan wali nikah di negara Brunei Darussalam. Yang ketiga untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan wali nikah di negara Turki. Dan yang terakhir yang keempat yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan wali nikah di negara Indonesia. Jadi dapat kita ketahui bahwa negara-negara Muslim yang saya maksud di judul di atas adalah negara Irak, negara Brunei Darussalam, negara Turki, dan negara Indonesia. Oke, karena tadi telah saya sampaikan tentang bab 1 yaitu pendahuluan yang dimana isinya tentang rumusan masalah dan tujuan penulisan dari materi yang akan saya sampaikan. Yang selanjutnya kita akan memasuki bab yang kedua yaitu tentang pembahasan. Jadi apa sih yang akan saya bahas di dalam materi ini? Yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengaturan wali nikah di negara Irak. Yang kedua pengaturan wali nikah di negara Brunei Darussalam. Yang ketiga pengaturan wali nikah di negara Turki. Dan yang keempat pengaturan wali nikah di negara Indonesia. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu pengaturan wali nikah di negara Irak. Berdasarkan amandemen terbaru perundang-undangan di negara Irak, dapat kita ketahui bahwasanya kedudukan wali nikah di negara Irak tidak dianggap keberadaannya dan tidak dapat mencegah terjadinya perkawinan yang ada di negara tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya wali nikah di negara Irak ini keberadaannya itu tidak dianggap sama sekali. Jadi anggapannya ada atau tidak adanya wali nikah di negara ini, maka perkawinan itu akan tetap terjadi.
Memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu pengaturan wali nikah di negara Turki. Di Turki itu sendiri tidak diatur secara spesifik mengenai wali nikah ini, dikarenakan pada dasarnya undang-undang di negara Turki menggunakan prinsip takhayyur. Adapun takhayyur di sini adalah doktrin hukum Islam, yang dimana doktrin tersebut mencari legitimasi melalui ayat-ayat Al-Quran dan tradisi kenabian, dengan alasan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sama-sama menekankan kemudahan dan kenyamanan dalam praktek keagamaan. Namun, pada sistem pernikahan di Turki bermayoritaskan mazhab Hanafi yang tidak memasukkan wali nikah ke dalam rukun nikah. Jadi, dapat kita ketahui juga bahwa wali nikah di negara Turki dan di negara Irak itu hampir sama, yaitu bahwa tidak dianggap keberadaannya. Memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah pengaturan wali nikah di negara Indonesia. Di dalam kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI pasal 14, wali nikah masuk ke dalam rukun nikah. Sehingga apabila tidak ada wali nikah dalam suatu perkawinan tersebut, maka perkawinannya dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan mayoritas mazhab yang digunakan di Indonesia. Karena mayoritas Indonesia bermazhab Syafi'i, maka nikah tanpa wali adalah batal hukumnya. Jadi di sini di Indonesia tepatnya, wali nikah itu sangat penting bagi suatu pernikahan karena dia termasuk ke dalam suatu rukun di dalam pernikahan itu tersebut. Apabila rukun tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipakai, maka pernikahan itu dinyatakan batal atau dinyatakan tidak ada yang namanya pernikahan. Jadi setelah saya sampaikan keempat pembahasan di atas, dapat kita simpulkan kembali bahwasanya pengaturan wali nikah di negara Irak dan negara Turki itu sama, yaitu bahwasanya wali nikah di negara tersebut dapat kita anggap tidak ada keberadaannya, karena ada atau tidak adanya wali nikah di negara tersebut, maka perkawinan itu akan tetap dapat dilaksanakan. Akan tetapi berbanding terbalik di negara Brunei Darussalam dan negara Indonesia, yang dimana wali nikah itu sendiri sangat penting keberadaannya bagi pernikahan itu sendiri. Setelah saya sampaikan 4 materi tersebut, dapat saya simpulkan kembali bahwasanya pengaturan wali nikah di negara Turki dan di negara Irak itu sama, yaitu wali nikah di negara tersebut tidak dianggap keberadaannya. Ada atau tidak adanya seorang wali nikah di dalam suatu pernikahan di negara tersebut, maka pernikahan itu akan tetap terlaksana. Berbanding terbalik mengenai pengaturan wali nikah di negara Brunei Darussalam dan di Indonesia, karena wali nikah di negara tersebut sangatlah penting dan menjadi rukun di dalam suatu pernikahan. Jazakumullahu khairan katsiran wa jazakumullahu ahsanal jaza. Syukran katsir, terima kasih banyak atas waktunya yang telah kalian berikan untuk menonton video saya sampai habis. Di sini saya juga meminta maaf jika ada perbuatan maupun ucapan saya yang terasa tidak enak di hati kalian semua. Saya ingatkan kembali, jikalau kalian suka akan video ini, alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe dan like video ini. Saya Ahmad Asy-Syifa'u Dzikri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.